Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali anak-anakku sekalian kelas 12 IPS pada materi atau pada mata pelajaran geografi di materi pola keuangan desa dan kota di sesi atau di kegiatan pembelajaran yang ketiga. Ini adalah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran terakhir pada materi kompetensi dasar 3.2 dengan judul dengan materi pola keuangan desa dan kota. Ya, perlu diperhatikan juga ya anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita melalui video pembelajaran ini, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah satunya sebelum kita mulai ya, sebelum panjang lebar, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Silahkan dipersiapkan diri kalian di dalam menerima pembelajaran Bapak melalui video pembelajaran yang terselenggara atau yang yang tersusun atau yang katakanlah yang ada di channel Pak Geo ya, atau pakar geografi. Jadi terima kasih nih yang sudah stay tune, yang tetap menonton, tidak di skip, tidak diputus-putus, tetap menonton dengan setia. Jangan lupa yang belum subscribe, yang belum share, belum komen, silahkan untuk memberikan share-nya, komennya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar setiap pembaharuan materi dari Bapak akan selalu kalian akan mendapatkan notifnya. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa dulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan, dipersilakan. Ya, selesai. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai ada beberapa hal yang Bapak sampaikan berkaitan tadi di pagi hari tadi atau di siang hari tadi Bapak diskusi, ngobrol panjang lebar dengan senior Bapak, artinya senior yang sudah mengajar di level kelas 3 atau di kelas 3 yang sudah selama ini beliau mengajar di kelas 3. Jadi Bapak baru dapat pencerahan dari beliau bahwa materi kita di kelas 3 itu materinya sangat sedikit ya, atau bahkan sedikit. Jadi dalam 2 semester ini itu hanya 4 KD ya. Jadi ada KD titik 1, KD titik 2, KD 3.3 dan KD 3.4. Jadi hanya 4 KD ya. Nah, tadi Bapak panjang lebar berdiskusi dengan beliau dan ternyata anak-anakku sekalian, untuk KD 3.2 ini yang kita bahas terakhir ini ya, ternyata diskusi itu materi ini adalah materi setelah PTS atau setelah ulangan harian bersama, atau sekarang yang namanya penilaian tengah semester. Jadi kalau dibilang kita dalam hal ini Pak Anang di channel Pak Geo-nya ini kecepatan ya, atau cepat gitu dalam menyampaikan materi. Harusnya materi ini dimulai setelah penilaian tengah semester ya. Nah, inilah Bapak diskusi panjang lebar. Cuman yang perlu kalian ketahui, untuk ulangan harian bersamanya Bapak sudah sepakat dengan beliau, dengan Pak Mul sebagai pengempu mata pelajaran geografi di kelas 3. Jadi Bapak mengambil materi hanya pada KD 3.1 ya, yang wilayah dan perwilayahan saja. Jadi untuk UHB-nya atau ulangan harian bersamanya materinya Bapak ambil hanya 1 KD aja, yaitu KD 3.1. Sedangkan untuk KD ini ya kita udah tanggung ya anak-anakku sekalian, sudah tanggung. Baru di akhir pembelajaran ini di materi ini kita lanjutkan saja ya, kita selesaikan dulu. Kita selesaikan materi ini atau kompetensi dasar ini. Nanti setelah UHB atau setelah PTS, materinya ya tetap kita akan mengulas kembali atau mempertajam kembali
atau bahasanya kita diskusi-diskusi ya ringan tentang materi dua KD sebelumnya, yaitu KD 3.1 dan KD 3.2. Jadi tidak ada materi lagi setelah PTS ya, tapi mempertajam materi-materi sebelumnya, atau bahasa Bapak mah kapita salektanya ya, atau review kembalilah dengan kita diskusi-diskusi saja. Jadi materi kita untuk semester ini kita sudah tuntaskan di video pembelajaran ini ya. Nah, jadi kita sudah menuntaskan lebih cepat ya, 3 bulan lebih cepat dari materi yang disampaikan oleh Pak Mulyana. Jadi pada materi setelah PTS kita isi dengan diskusi-diskusi saja, dengan tugas-tugas ringan saja ya, yang mengganti kekosongan materi karena materinya sudah tersampaikan sebelum PTS ya. Itu informasi yang bisa Bapak sampaikan. Jadi mohon maaf ya, ini Bapak juga terlambat diskusinya. Bapak pikir 4 KD ini diselesaikan dalam 1 semester, tapi dalam 2 semester. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jadi itu yang perlu diperjelas. Sekali lagi Bapak tegaskan, untuk materi UHB ulangan harian bersama atau nama lainnya dulu itu penilaian tengah semester, hanya pada materi 3.1 atau konsep wilayah dan perwilayahan saja. Terutama tolong digali lagi atau dipelajari lagi hitungan-hitungannya. Jadi Bapak akan lebih memperbanyak konsep atau menghitungnya ya, menghitung interaksi gaya gravitasi ya, terus interaksi dan seterusnya. Pokoknya yang Bapak jelaskan waktu itu di Google Meet akan Bapak pertajam lagi untuk UHB-nya. Nah, kita lanjutkan saja, sudah tanggung ya. Kalau ini kita ketahui sebelumnya ya kita bisa dipending dulu. Cuman ini sudah tanggung, Bapak akan lanjutkan saja. Nanti setelah itu kita isi dengan berbagai diskusi saja. Oke, anak-anakku sekalian, kita masuk sekarang kepada kegiatan pembelajaran yang ketiga yang berjudul Interaksi Desa dan Kota dalam Pemerataan Pembangunan. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa itu desa ya, apa itu kota ya, dan sekarang bagaimana interaksi dua wilayah tersebut dalam hal pemerataan pembangunan. Nah, pada saat ini atau pada video pembelajaran ini kita akan bahas interaksinya ya, kita akan bahas hubungannya ya, kita akan bahas untung ruginya, positif negatifnya. Insya Allah kita bahas panjang lebar ya, mudah-mudahan tidak menghabiskan waktu ya sampai 1 jam lah ya, mudah-mudahan. Oke, kita mulai ya. Oke, ini biasa peta konsepnya ya anak-anakku sekalian. Ini kalian bisa lihat, ini kita mempelajari desa, lalu kota kemarin. Nah, sekarang bagaimana antara kota dengan desa berinteraksi ya, bersinergi, saling mengisi, saling memberikan manfaat ya. Walaupun pasti dampak yang akan terjadi selain tadi manfaat, fakta negatifnya juga ada. Kita bahas tuntas. Mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah wawasan buat kalian, pengetahuan buat kalian, bahwa materi ini sangat menarik ya, khususnya kita di daerah transisi ini. Nah, anak-anakku sekalian, dari peta konsep yang ada di layar ini, kita akan mempelajari tadi ya, desa, bagaimana desa memberikan pengaruh terhadap kota, bagaimana pula kota memberikan dampak terhadap desa. Nah, ini yang disebut dengan interaksi ya. Nah, sekarang apa tujuan dari pembelajarannya? Yuk kita cek bersama. Nah, tujuan pembelajaran dari kegiatan pembelajaran yang ketiga di materi atau di KD 3.2 ini, yaitu setelah kegiatan pembelajaran 3 ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi pola interaksi desa dan kota, menjabarkan faktor-faktor interaksi desa dan kota, mengemukakan usaha pemerataan pembangunan di desa dan di kota, dan membandingkan dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa dan kota dengan benar. Nah, inilah tujuannya. Panjang ya, banyak ya tujuannya, tapi nggak apa-apa.
kita akan bahas saja ini secara mudah-mudahan bisa rinci. Kalaupun tidak, kita akan review kembali nanti setelah UHB ya, untuk lebih jelas lagi. Ya, kalau masih belum paham, Bapak akan coba review kembali atau kita pertajam lagi di materi setelah UHB atau pada setelah ulangan harian bersama. Ya, coba perhatikan gambar ini anak-anakku sekalian. Ini ada dua gambar ya, ada dua gambar yang disatukan ya. Di sebelah kirinya ada kota Bundaran HI, di sebelah kanannya ya itu ada suasana pedesaan. Nah, jadi pertanyaan begini, tahukah kalian apa yang menjadi daya tarik kedua gambar ini? Ayo, kira-kira menjadi daya tarik kedua gambar ini bagaimana? Nah, Bapak yakin kalian bisa membedakannya ya. Terjadi kontradiksi, terjadi sebuah perbedaan yang sangat nyata, namun mempunyai kelebihan dari masing-masing. Coba, kira-kira apa? Ya, silakan buat catatannya ya. Tulis. Nah, kalau bisa nanti di kolom komentar video ini kalian sampaikan. Tapi yang jelas satu, ya, oke. Satu ya, Bapak akan perjelas ke satu. Di sebelah kiri adalah suasana kota. Katakanlah itu kota Jakarta. Dengan hiruk pikuknya, dengan kebisingannya, dengan rutinitas yang serba cepat, serba dinamis. Sehingga menjadi kota yang tidak pernah tidur lah kalau bahasanya. Selalu beraktivitas. Di sisi lain atau di sisi kanannya adalah suatu desa yang sejuk, tenang, damai, dengan kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu dinamis, kehidupan yang sederhana, dan itu akan menjadi sebuah kelebihan yang ada di desa tersebut dibandingkan dengan kota. Kota juga dengan keramaian dan dengan hiruk pikuknya, dengan dengan hingar-bingarnya, itu juga merupakan kelebihan yang tidak dimiliki oleh desa. Nah, inilah kedua kelebihan ini akan bersinergi, akan saling mengisi, di mana nanti orang kota akan merasa jenuh dengan rutinitas yang padat, yang penat, dengan polusi dan yang lainnya. Perlu refreshing ya, perlu menyegarkan diri, perlu merefresh diri ya, dengan cara dia ke pedesaan. Dan orang desa juga perlu yang namanya hiburan ya, kegembiraan, hiruk pikuk, merasakan suasana kota. Dia akan sekali-kali juga pergi ke kota. Inilah akan menjadi daya tarik. Orang desa akan tertarik ke kota untuk merasakan hiruk pikuknya, dinamisnya ya, kerasnya kota. Dan orang kota juga merasa pingin ketenangan, pingin kedamaian, dia akan pergi ke desa. Nah, itulah yang menjadi daya tarik bagi kedua gaul. Selain dari itu, lebih ada lengkap lagi ya, banyak lagi. Ya, cuman itulah salah satunya. Oke, selanjutnya kita lihat ke faktor ya. Nah, di faktor ini tadi sudah tujuan, kita sudah menganalisis gambar, sekarang faktornya. Nah, ini faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota dan dampaknya. Nah, perlu dipertegas lagi, kalau bicara dua wilayah ini adalah, tadi Bapak sampaikan di gambar, ada dua wilayah yang sangat kontradiksi, yang sangat berbeda di satu sisi. Namun perbedaan itu, namun segala apa yang membedakan dua wilayah tersebut akan menjadi daya tarik satu sama lainnya. Tadi sudah Bapak jelaskan ya, singkat tadi. Nah, interaksi menggambarkan proses saling mempengaruhi baik aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Interaksi antar desa dan kota terjadi karena adanya perbedaan kebutuhan dan potensi yang ada di kota dan desa. Nah, ini Bapak perlu garis bawahi di sini, ada perbedaan kebutuhan. Jadi, nah inilah menariknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, menciptakan wilayah-wilayah di bumi ini tidak sempurna, tidak semuanya sempurna. Ya, pasti ada yang kekurangannya. Nah, kekurangan inilah yang akan dibutuhkan. Ya, kekurangan inilah yang akan dilengkapi
oleh wilayah-wilayah yang lain. Jadi nanti akan terjadi yang namanya interaksi, saling mengisi satu sama lain. Di mana yang satu perlu, dia akan diisi dengan wilayah lain yang berkelebihan. Contoh, kita ambil contoh, kota. Kota adalah tempat yang serba ada. Di satu sisi, gak ada yang akan mengatakan bahwa di kota tidak ada yang tidak ada. Pasti ada. Tapi, di kota juga ada sesuatu yang tidak bisa diadakan di sana. Contoh, pertanian. Ya, di kota, di daerah kota atau di wilayah kota, untuk wilayah-wilayah yang tadi yang terdapat persawahan, terdapat perkebunan, nggak ada. Ya, itu hanya ada di daerah pedesaan. Maka, nah, pedesaanlah sebagai pemasok utama ya barang-barang konsumsi ya, atau pangan ya, untuk menghidupi ya, karena tetap orang kota juga suka makan sama seperti orang desa. Cuman orang kota dia bisa mendapatkan makanan tidak dengan menanam, tapi dengan menukarkan uang yang dia miliki ke para petani yang mereka menanam dan punya kelebihan akan hasil tanamannya, maka dia akan jual ke kota. Inilah kebutuhan-kebutuhan yang saling dibutuhkan oleh satu sama lain. Ya, jadi ingat, manusia tidak bisa hidup ya dengan sendiri ya, tidak ada yang bisa melengkapi dirinya sendiri, tidak bisa membutuhkan, tidak bisa tanpa bantuan orang lain. Jangankan misalnya manusia, wilayah juga sama. Wilayah itu tidak ada yang bisa berdiri di bumi ini. Wilayah itu pasti membutuhkan wilayah yang lain. Ya, membutuhkan wilayah yang atau terpengaruh wilayah yang lain. Nah, faktor yang mempengaruhi interaksi desa kota terbagi menjadi dua, yaitu satu faktor pendorong dan dua faktor penarik. Nah, berarti apa pendorong dan penarik? Nah, kalau bicara kita mendorong, ya berarti dengan tenaga sendiri. Kalau ditarik, ya berarti di tenaga orang sendiri. Artinya ada dua apa ya? Ada dua kekuatan, didorong dan ditarik. Nah, seperti apa faktor pendorong dan penariknya? Coba perhatikan di sini. Ini faktor pendorongnya ya. Jadi yang mendorong sebuah orang kota, sebuah orang kota atau orang desa untuk saling berinteraksi, salah satunya adalah polusi, kemacetan, kriminal, tidak ada ruang terbuka, maksud sini ya ruang bukan uang, ruang terbuka, hijau, sehingga penduduk tidak nyaman atau special force, maka dia akan pergi ke pedesaan di mana polusinya tidak ada, kemacetan tidak terjadi, kriminal tidak ada, ya, dan tidak ada banyaknya ruang terbuka hijau di sana di pedesaan. Maka inilah yang akan mendorong orang kota pergi ke daerah pedesaan. Lokasi sudah tidak sesuai untuk kegiatan industri sehingga pindah ke pinggiran kota yang lalu lintasnya lancar dan penduduknya belum padat, ya. Ini untuk bisnis ya. Ini bisnis sehingga orang kota tidak lagi menjadikan kota sebagai tempat bisnis di mana tadi ya lokasi sudah tidak lagi sesuai dengan kegiatan industri. Bahkan bisa jadi sumber-sumber industri, sumber-sumber bahan industri itu tidak lagi bisa disediakan karena tadi jauhnya dengan sumber industri, sumber bahan industri, maka dia akan mendekati ke sumber bahan industri. Sehingga pindah. Jadi mengakibatkan aktivitas bisnis atau industri pindah ke wilayah-wilayah di dekat dengan kota atau disebutnya suburban ya. Seperti wilayah Bekasi, Cikarang ya, dengan kawasan-kawasan banyak itu merupakan sebuah bentuk yang sudah lagi tidak tertampung di wilayah Jakarta, maka dia dialihkan ya untuk memproduksi itu di daerah suburban, Cikarang, Tangerang, Bekasi dan seterusnya.
Harga tanah mahal. Nah, ini juga salah satu pendorong. Pendorong apa? Pendorong orang-orang kota untuk pergi ke desa, untuk berinvestasi di desa dengan membeli tanah-tanah desa. Atau kalau di Bapak ya, di wilayah Bapak, di wilayah Cikarang Utara, atau di wilayah Mekar Mukti yang Bapak tempat tinggali, banyak orang-orang kota yang membeli atau berinvestasi ya, dananya atau asetnya itu dikontrakan. Jadi mereka membeli tanah lalu dijadikan kontrakan sebagai tempat tinggal alternatif lah selain perumahan ya untuk para karyawan. Bahkan ada banyak orang yang mengatakan ya orang-orang sukses kota ya pergi ke wilayah Bapak untuk sekedar membangun kontrakan. Karena aset dia di kota sudah tidak bisa lagi, dia punya uang kecil, kalau dibelikan di kota itu tidak seberapa, maka dia pindah ke daerah suburban seperti Cikarang ini. Ketidakpuasan fungsi ruang, pemukiman sempit dan tidak sehat, ini juga menjadi pendorong orang kota selalu ingin pindah ke pedesaan, ya walaupun tidak semuanya ya. Jadi di kota itu kita lihat adanya slum area, ya slum area itu daerah-daerah yang kumuh ya. Jadi di kota itu asal bisa tidur, asal bisa memejamkan mata, tidak kehujanan, tidak kedinginan, walaupun katakan hanya ditutup oleh kardus, ya, terpal, dan itu sudah lebih dari cukup buat mereka. Tapi nanti hasil yang mereka dapatkan itu lebih, ya. Jadi mereka bahasanya apa ya? Menghemat lah gitu ya. Menghemat dengan cara tadi kalau Bapak bilang menyengsarakan diri ya. Jadi dia menyewa kontrakan tidak bisa, nyewa apartemen tidak bisa gitu kan. Biarlah hanya untuk tidur mah dia di mana aja, yang penting dia bekerja menghasilkan uang dan uangnya tidak habis untuk hanya hal-hal yang tadi seperti menyewa penginapan, menyewa apartemen dan yang lainnya. Berikutnya fasilitas tidak memadai, tidak lengkap dan cenderung membahayakan pengguna. Ini status and organization of force ya, artinya di kota ada kelemahan ya anakku sekalian, ada kelemahan yang tidak bisa kita hindari. Salah satu dalam hal perawatan, maintenance. Ternyata orang-orang kota itu ya sifatnya ya sangat lemah akan memelihara. Ya. Jadi apalagi tentang aset publik ya, aset publik seperti WC umum, taman dan yang mereka tuh cenderung merusak ya, cenderung ya, artinya bukan semuanya. Karena itu milik umum, jadi mereka tidak ada rasa kepemilikannya. Maka fasilitas-fasilitas umum sudah tidak memadai, yang sudah ada pun mereka tidak jaga, bahkan dirusaknya. Inilah yang mendorong ketidaknyamanan orang-orang kota untuk bisa hidup, bukannya untuk bisa mencari alternatif di luar kota tersebut. Ini faktor pendorongnya begitulah secara garis besarnya. Lalu faktor penarik. Nah, ini penarik artinya dari kota faktor penarik untuk desa ya. Lokasi dengan pusat kota dinilai lebih strategis dibanding kegiatan industri. Nah, ini artinya penarik ya. Jadi orang-orang kota itu menilai strategis tidak strategis suatu wilayah. Semakin strategis, ya itu sangat menguntungkan buat orang kota. Terdapat kegiatan bisnis dengan kemudahan aksesibilitas. Ini akses, semakin banyak jalan, semakin banyak jalur yang bisa ditempuh ke suatu wilayah tersebut, maka wilayah tersebut untuk bisnis akan lebih mudah. Ya, Bapak pernah bercerita ya di beberapa hari yang lalu mengatakan begini. Waktu itu Bapak lagi bekerja di di salah satu bangunan ya, yaitu bangunan milik kakak, bercerita tentang, tahu nggak, Mang, itu harga semen katanya gitu. Harga semen di Papua itu bisa mencapai 200.000 per sak. Sedangkan di sini harga semen masih bisa 50 ribuan per sak. Hayo kenapa? Bapak sempat berdiskusi dengan beliau. Ternyata mereka tahu karena tadi prosesnya proses aksesnya untuk mendapatkan semen tersebut sangat sulit. Sedangkan semen itu kan bisa diproduksi kalau dia dekat dengan wilayah-wilayah yang berbatu kapur ya, atau yang punya kapur ya, atau wilayah yang berkapur sebagai bahan utamanya. Sedangkan di wilayah-wilayah tadi Papua tersebut sangat jarang untuk daerah kapur. Sehingga
kalaupun ada ya tidak sebagus yang di Pulau Jawa. Maka untuk mendatangkan semen ke Papua itu harus mendatangkan dari Pulau Jawa dengan menggunakan kapal, dengan kapal laut ya, dengan waktu yang berbulan-bulan. Setelah di situ, setelah di pelabuhan itu harus diangkut lagi ke pegunungan. Jadi harganya berlipat-lipat. Nah inilah yang disebut dengan aksesibilitas yang sangat minim. Nah itulah kalau bicara kota itu ya lebih cepat aksesibilitasnya karena dibangun jalan-jalan. Adanya fasilitas umum untuk olahraga, hiburan, seni budaya dan dapat dikunjungi penduduk. Ini juga salah satu penariknya. Jadi tadi sampaikan oleh Bapak bahwa orang-orang desa itu tertarik untuk tadi hiburan, olahraga, ya, jogging. Nah itu lebih enak di kota karena fasilitasnya ada, ya, memadai. Apalagi kalau bicara sempat beberapa tahun yang lalu Bandung ya salah satu kota 1000 taman, ada yang mengatakan begitu. Karena memang Bandung itu ruang publik atau ruang hijaunya itu sangat banyak. Bandung itu tamannya banyak sekali ya. Kalau kalian main ke Bandung itu hampir wilayah-wilayah banyak pasos yang berupa taman-taman kota. Sama Jakarta juga ya, sama. Bahkan ada beberapa kalau di ilmu keruangan tata kota itu berapa persentasenya gitu antara ruang publik hijau dengan kegiatan manusia. Nah ini hanya ada di kota. Sedangkan di desa untuk hal-hal olahraga itu tidak terlalu diperhatikan, ya karena mereka bekerja berolahraga kalau di desa. Tapi kalau di kota bekerja itu belum tentu berolahraga karena dia akan duduk di depan komputer, duduknya di belakang mejanya masing-masing tanpa gerak sama sekali. Maka ya dalam hal ini pemerintah daerah membuatkan fasilitas olahraga. Sedangkan di desa tidak mesti harus dibuatkan karena mereka bekerja sambil berolahraga. Kenapa? Cangkul, ya, membabat sawah, ya, semuanya itu semua bentuk-bentuk olahraga yang tidak terasa. Maka orang-orang desa itu sehat-sehat ketimbang orang-orang kota. Yang keempat, orang akan lebih bangga tinggal dengan pusat kegiatan perdagangan atau perbelanjaan. Jadi ini stigma ya atau semacam prestis atau dugaan bahwa orang-orang di dekat pusat perbelanjaan dan pusat perdagangan itu lebih enak, lebih cepat atau lebih bangga gitu ketimbang orang-orang yang jauh dari pusat perbelanjaan dan pusat perdagangan. Jadi orang yang dekat pasar itu orang-orang yang sangat beruntung ketimbang orang-orang yang jauh dari pasar. Jadi rumah sedikit pun kalau dekat pasar bisa dijadikan sebuah usaha atau sebuah penghasilan. Nah itu sekarang dampaknya. Nah kita tadi sudah kita berbicara dampak. Nah kita bicara dampak. Dampak perlu digarisbawahi anak-anakku sekalian. Desa dan kota itu mempunyai dampaknya, ya. Dampaknya bisa terjadi di desa untuk desa, baik itu yang sifatnya positif maupun di desa yang sifatnya negatif. Jadi dampak itu akan terbagi menjadi dua ya, ada dampak positif dan dampak negatif. Tentunya positif maupun negatif disikapinya harus proporsional ya, atau proporsionalnya berimbang lah dengan keilmuannya. Jadi ya walaupun itu semua risiko itu pasti akan positif negatif. Seperti begini. Desa itu akan terdampak oleh interaksi kota. Ya, tadi meningkatnya taraf pendidikan. Jadi orang kota itu selalu berpikir mindsetnya atau pola pikirnya bahwa orang sukses itu bukan luas tanah yang dimiliki, ladang yang luas, ya, punya pohon yang banyak, tidak. Orang kota itu tidak berpikir seperti, bahkan orang kota itu berpikir kesuksesan itu ditentukan oleh pendidikan. Semakin tinggi pendidikan yang dia miliki, maka akan menempuh kesuksesan atau meraih kesuksesan akan lebih tinggi lagi. Dan ini akan berdampak positif terhadap orang-orang yang tadi desa. Ya, jadi orang desa yang tadi urbanisasi atau mengadu nasib di kota, ternyata di kota itu orang-orang kota itu berpikir
pendidikan itu penting. Pendidikan itu akan mengangkat derajat, mengangkat mengangkat harga diri, mengangkat semuanya ya. Nah, ini akan terasa, akan berimbas positif terhadap pola pikir yang ada di desa. Desa mana dulu ya, ini juga harus digawas aja. Seperti tadi ya, desa-desa urban ini sangat-sangat terpengaruhi. Ya, karena kan kalau teori yang kemarin Bapak sampaikan bahwa ada kota, ada urban, suburban, dan seterusnya. Nah, daerah suburban ini yang akan berdampak positif terhadap manfaatnya meningkatnya taraf pendidikan. Informasi dan komunikasi dapat mudah diterima masyarakat. Nah, ini juga bentuk positifnya kota terhadap desa. Jadi kota sumber informasi cepat ya. Bahkan mungkin untuk saat-saat ini yang namanya HP Android ya tidak hanya dimiliki oleh orang-orang kota. Orang-orang pedesaan pun untuk HP-HP yang jenis Android ini sudah sangat familiar di mereka. Pembangunan infrastruktur di desa sehingga memudahkan aksesibilitasnya. Jadi juga semakin kota maju di suatu kota atau di kota intinya maju, maka kota suburbannya juga akan berdampak memperbanyak akses berupa jalan. Meningkatnya produktivitas penduduk desa dengan teknologi tepat guna. Inilah kota dengan pola pikir yang modern, pola pikir yang maju, pola pikir yang tidak tradisional akan memberikan teknologi-teknologi terkini, teknologi yang bermanfaat untuk dunia pertanian, dunia perkebunan. Nah, inilah akibat orang-orang kota yang mempunyai pola pikir yang modern. Meningkatnya kesejahteraan penduduk dengan meratanya pembangunan. Ini yang diharapkan. Ya, dengan sebuah kota yang maju, ya, kota yang maju disertai dengan meratanya antara kota dan desa itu ada sebuah sinergi yang bagus sehingga tadi ya kesejahteraan dalam bentuk pendapatan desa akan tercukupi oleh kota. Kota membutuhkan sumber pangan dari desa dan desa menjualnya ke kota, kota membelinya. Nah, itu saling terus berputar. Sehingga orang kota sangat membutuhkan keberadaan desa dalam bentuk mensuplai bahan makanan, dan orang desa akan sangat membutuhkan kota sebagai tempat memasarkan dan mendapatkan uang. Seperti itu. Berkembangnya organisasi desa dengan bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Inilah yang tidak ada di desa namun ada di kota dan menyebar ke pedesaan. Tadi nggak ada. Contohnya gini, Bapak pernah bicara ya bahwa orang kota itu tidak lagi homogen, ya. Jadi orang kota itu sudah heterogen dengan berbagai etnis. Dari berbagai etnis itu akan lebih kuat dan akan merasa kuat kalau dia bisa berkoloni atau bersatu ya, atau berserikat ya, bersekutu lah kalau bahasa ininya. Nah, dia membentuk sebuah kelompok-kelompok ya, organisasi-organisasi ya, mulai dari organisasi kedaerahan, organisasi bisnis, organisasi kemanusiaan, sehingga ini akan berkembang di daerah di daerah pedesaan ya. Jadi orang berpikir dia akan bisa merubah suatu wilayah atau suatu kebijakan kalau itu dikerjakan atau dilakukan secara bersama-sama. Inilah yang dikonsepi di kota, lalu terbawa konsep ini ke pedesaan, sehingga di dalam memajukan sebuah desa itu hanya bisa terlaksana dengan mudah dan cepat kalau dia bersekutu dengan dia, artinya bergabung menjadi sebuah kekuatan yang utuh dalam bentuk organisasi-organisasi yang ada di desa. PKK kah, kolom pencapir kah, atau yang lain, semua banyak ya, semuanya banyak. Oke, ini dampaknya. Berikutnya ada juga ya, ini yang perlu kita pahami juga anak-anakku sekalian. Tadi
bahwa positif dan negatif itu seperti sebuah mata uang ya, sebuah mata uang di mana ini akan selalu berpengaruh. Contohnya, mata uang itu akan bernilai kalau dua-duanya bersatu. Misalnya begini, kalian menemukan uang 100 rupiah misalnya, atau 1000 rupiah. Di satu sisinya uang tersebut polos, tidak ada gambar sama sekali, tidak ada bentuk sama sekali, polos saja. Entah itu di gerinda, entah itu diasah, sehingga uang yang gambar sebelahnya hilang, bentuk yang membahas. Apakah laku uang tersebut? Coba. Ya, betul. Uang itu tidak akan laku, ya, sama, ya. Terjadi interaksi, ya berarti terjadi positif dan negatif pun tidak akan terlakan, ya. Positifnya dan negatifnya itu akan selalu menempel, ya, selalu bersatu. Kalau negatifnya hilang, hanya positifnya tetap aja tidak bisa memberikan dampak. Atau negatifnya ada, positifnya kan, itu sama juga. Jadi harus sinergis, ya. Salah satunya adalah modernisasi pengaruh kota telah melunturkan orientasi petani sebagai mata pencarian. Ini adalah bentuk negatifnya. Jadi orang pedesa atau orang petani akan berpikir dua kali kalau dia sudah mengenal kota, sudah pernah di kota, bahkan sudah tinggal di kota, akan berpikir berkali-kali, ya, untuk menggarap pertanian. Katakanlah dia bertani sawah, ya, 1 hektar. Dia pertama dia harus modal bibit, modal mengolah lahan, modal yang lainnya, ya. Terus belum sampai situ. Setelah dia selesai, dia harus menunggu 3 bulan baru panen. Beda halnya dengan orang kota. Dengan orang kota, dia membuat kontrakan yang tadi, membuat kontrakan sekali, modalnya sekali, namun hasilnya, ya, terus. Jadi modal sekali, hasilnya terus menerus. Dia akan terima per bulan, ya. Per bulan, bukan 3 bulan sekali. Nah, disinilah pola pikir orang-orang desa akan berubah. Oh, enakan di kota, ya, mencari uang itu tidak harus menunggu sampai berbulan-bulan, ya. Contoh, seorang petani di desa dengan tanah katakanlah 1000 meter persegi atau 1 hektar, dengan dia mendapatkan keuntungan bersih setelah diambil dan seterusnya, yaitu sebesar katakanlah 1 juta atau 2 juta, itu bisa dikerjakan di desa atau di kota dalam waktu 3 bulan loh itu, ya, dalam waktu 3 bulan. Jadi sedangkan di kota untuk mendapatkan uang 1 juta itu bisa dilaksanakan, ya, kalau dagang, kalau bisnis, ya bisa lebih kurang dari sebulan sudah bisa balik 1 juta. Sudah bisa mendapatkan lagi 1 juta. Itulah maksudnya tadi, dengan ada modernisasi akan mengubah pola pikir seorang petani menjadi seorang yang berbeda mata, jadi berpindah mata pencarian. Siaran televisi dapat mempengaruhi sikap masyarakat desa untuk hidup konsumerisme dan kriminalitas. Ini juga suatu hal yang sangat negatif, sangat berdampak negatif. Dengan masuknya TV-TV ke desa, apalagi sekarang bukan TV-nya TV genggam, ya, anak-anak sekalian. Sekarang anak-anakku lebih canggih lagi, di mana anak-anak sekarang TV-nya bukan TV yang tidak bisa dibawa, bisa sambil tiduran dan yang lainnya. Dan banyak sekali e-commerce sekarang yang ada di TV-TV berjalan tadi, yaitu HP Android, ya, itu akan memberikan pengaruh konsumerisme terhadap anak. Belum yang lainnya seperti kriminalitas dan yang lainnya. Jadi banyak pengaruhnya. Yang ketiga, tenaga muda di desa lebih tertarik bekerja di kota daripada menjadi petani. Ya jelas ini anakku sekalian, orang, apalagi sudah ada contoh di desa tersebut yang pergi ke kota lalu balik lagi ke desa dengan gaya yang perlente, ya, baju yang bagus, necis dan yang lainnya. Ini akan memberikan daya tarik ke orang-orang atau ke pemuda-pemuda di desa tersebut
untuk tidak mau untuk menghindari atau tidak mau bekerja di sektor pertanian. Wah, ternyata di sektor pertanian udah kulit gelap, hitam, kepanasan, baju nggak necis, penuh lumpur. Si itu mah pulang dari kota. Wah, nah ini akan mengubah pola-pola pikir orang-orang pemuda-pemuda desa untuk tidak bekerja di sektor pertanian. Alih fungsi lahan akibat adanya pertumbuhan kota yang mengarah ke perbatasan desa kota. Ini juga tadi ya sudah sampaikan bahwa secara naluri bahwa kota itu semakin besar kota akan mengekspansi daerah-daerah sekitarnya sebagai tempat-tempat memproduksi. Jadi di inti kota tersebut tidak lagi menjadi pusat produksi, cuman sebagai pusat administrasi saja ya, atau pusat administrasi lah, semacam tetap produksinya ada di wilayah-wilayah perbatasan kota dan desa tersebut. Tata cara pola dan pola hidup masyarakat kota cenderung mengubah masyarakat desa. Nah, maksud tata cara pola dan pola hidup masyarakat kota cenderung mengubah masyarakat desa itu artinya, jadi orang-orang kota itu orang-orang yang supel, serba cepat, serba dinamis, serba instan. Nah, ini akan terbawa pola-pola hidup seperti itu ke desa, di mana di desa ya walaupun tadi dengan kondisi yang serba statis dipaksa untuk lebih dinamis. Pencemaran lingkungan meningkat, pengangguran, penggunaan pembangunan tidak terkendali, berkurangnya bahan pangan. Nah, ini juga salah satu bentuk negatifnya dari interaksi desa dan kota. Nah, dampak interaksi desa dan kota bagi kota positifnya tercukupnya kebutuhan pangan bagi penduduk kota yang berasal dari desa. Ini juga disebut penjelasan ya. Jumlah tenaga kerja di kota yang melimpah. Nah, jadi akibat ada urbanisasi setiap habis lebaran itu selalu membawa saudara-saudaranya masuk ke kota. Produk kota dipasarkan di desa. Ini juga desa menjadi pusat pemasaran. Selain kota juga menjadi pusat pemasaran bahan pangan. Tapi kalau desa untuk kota itu ya berbagai macam, mulai alat rumah tangga, alat dan seterusnya. Peluang untuk berwirausaha yang sangat luas. Ini juga sangat dibutuhkan oleh orang-orang kota di tempat pedesaan. Oke, dampak interaksi desa dan kota bagi kota yang negatif. Penduduk desa yang datang ke kota tanpa keahlian menimbulkan permasalahan tadi ya, slum area, pengangguran, kriminalitas ya, dan banyak lagi. Karena tadi keahlian mereka tidak ada. Yang ada ya cuma tadi mengandalkan tenaga saja. Maka orang-orang kota akan berpikir pendidikan adalah salah satu yang penting untuk menaikkan harkat derajat mereka. Penduduk berpendapatan rendah sulit memenuhi kebutuhan hidup. Ya, nilai lahan di kota mahal. Warga yang tidak mampu terpaksa menggunakan lahan yang ada yang tidak layak huni. Tadi seperti di bantaran sungai, di daerah-daerah pembuangan sampah, di emperan-emperan kota, di tanah-tanah yang tidak terpakai di kota, di gedung-gedung yang tidak terpakai, yang sudah tidak layak untuk dihuni. Itu pasti akan dihuni oleh orang-orang yang tidak mempunyai uang atau orang-orang yang terbatas di dalam keuangannya untuk bisa menyewa gedung, menyewa kontrakan, menyewa apa aja, salah satunya gitu. Atau orang-orang yang berpikir ya tadi yang tadi Bapak sampaikan sebelumnya, ya ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cara menyiksa diri, yaitu tidur di emperan kota, di tempat-tempat yang tidak layak. Terjadinya degradasi lingkungan karena pembangunan yang tidak terkendali. Ini juga salah satu bentuk dari dampak terhadap lingkungan. Ya, jadi karena adanya kota memberikan wilayah-wilayah pedesaan sebuah wilayah-wilayah yang dieksploitasi lingkungannya. Ya, karena tadi pembangunan yang mengarah ke daerah perbatasan lalu berdampak negatif terhadap kota ataupun desa. Nah, itu salah satu dampaknya. Kita akan bicara usaha pemerataannya. Nah, jadi inilah bentuk kontribusi pemerintah
yaitu memberikan sebuah dengan Kementerian Desa, yaitu bagaimana memeratakan pembangunan tidak hanya di kota saja, di desa pun pembangunan ada. Supaya apa? Salah satunya mencegah adanya urbanisasi. Jadi kalau di kota pusat sebuah kegiatan masyarakat, majunya hanya di kota, berarti daerah itu belum sukses karena tidak merata, ya, hanya terpusat di satu tempat atau di satu wilayah. Sedangkan maunya kita, normanya kita, ya, semua merata, ya. Merata itu dalam hal ini, kalau di kota mendapatkan 10.000 per hari atau 100.000 per hari, di desa pun harus sama, mendapatkan 100.000 per hari. Nah, inilah yang dimaksud dengan konsep pemerataan, ya. Pemerataan baik dalam bentuk penghasilan, pemerataan kesehatan, dan yang lainnya. Jadi semua perlu, ya, baik pemerataan di bidang pembangunan ekonomi, sosial, budaya, politik, pemusatan pembangunan di wilayah kota, juga jaringan transportasi. Interaksi ini terjadi karena adanya perbedaan potensi yang dimiliki oleh desa dan kota. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis secara pengelolaannya. Tadi yang Bapak sampaikan tadi, ya, Papua itu di dalam pemerataannya agak sulit, belum tentu tidak bisa, ya. Agak sulitnya bagaimana? Tadi dengan daerah berbukit-bukit, berlembah-lembah, ya, di mana akses untuk mencapai itu semua sangat-sangat sulit, sehingga tadi akan menghalangi bentuk pemerataan, ya, tadi kondisi geografis tadi. Nah, peran desa dalam pembangunan adalah sebagai penghasil bahan baku. Tadi udah Bapak sampaikan, ya, bahan baku pangan, bahan baku industri, ya, bagi kota. Sebagai penyedia tenaga kerja tadi, ya, dia di kota itu akan selalu memberikan daya tarik terhadap orang-orang yang ada di desa. Yang tadi Bapak sampaikan, pemuda, ya, yang datang dari kota dengan necis, dengan perlente, lalu bertemu dengan pemuda-pemuda yang tadi di desa, itu akan menjadikan sebuah tenaga kerja, ya, bagi kota. Menjadi destinasi tujuan pemasaran hasil produksi industri di kota. Nah, itu desa, ya. Jadi di desa akan sebagai tempat memasarkan. Sebagai tempat tujuan wisata yang dimanfaatkan oleh masyarakat kota. Desa juga sebagai tempat wisata, ya, selain dari kota Bapak sampaikan. Oke, lanjutnya peran kota dalam pembangunan adalah sebagai pusat pendidikan yang dibutuhkan masyarakat desa, sebagai pemasok barang-barang industri yang dibutuhkan di desa, sebagai pusat pemerintahan, sebagai berbagai kebijakan yang diambil dan mempengaruhi pembangunan desa, sebagai pusat informasi dan pengembangan teknologi yang hasilnya dibutuhkan oleh, nanti Bapak jelaskan aja, ya, penjelasannya lebih panjang lebarnya kita jelaskan di setelah UHB aja, ya. Sekarang Bapak bacakan saja secara ini aja, secara global saja. Pembangunan kota dan alih fungsi, ya, nanti kita bahas saja, ya, di sesi atau setelah UHB. Bapak akan bahas kembali ini. Oke, itu tentang interaksinya. Bapak yakin sekali materi ini belum cukup, ya, belum puas. Tapi untuk sementara terima aja dulu, pahami aja dulu. Nanti kita diskusikan di sesi berikutnya atau setelah UHB, ya, untuk materi ini. Atau Bapak bisa mereview kembali atau merestorasi kembali videonya, atau Bapak arahkan kalian ke video-video para ahli geografi kita, ya. Kita akan Bapak arahkan bagaimana menariknya tentang materi desa dan kota ini. Jadi nanti kita akan coba mereview kembali. Untuk saat ini kita sampai di situ aja. Pahami aja dulu ini sementara sebagai dasarnya, sebagai awalnya, sebagai pijakannya. Nanti lebih lanjutnya lagi Bapak akan berikan video-video yang lebih expert dengan berbagai kelebihan-kelebihannya. Oke, itu aja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa setelah ini pekan depan kita akan melaksanakan TF, ya, tes formatif. Udah, kita lalui aja lah, ya. Kita lalui aja semua rentetan kegiatannya, walaupun ini harus dilaksanakan setelah UHB, tapi tetap TF kita laksanakan. Jadi karena TF-nya sudah ada,
sudah nanti disiapkan. Nah, minggu depannya lagi ya berarti kalian masuk ke UHB. Nah, UHB itu tadi Bapak sampaikan hanya bab 1 saja atau KD 3.1. Oke, itu aja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan jangan lupa tonton video ini dengan lengkap, tidak terputus-putus, dan lupa subscribe, komennya dan yang lainnya untuk lebih memajukan channel Pak Gio ini atau Pakar Geografi. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.